Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, setelah kemarin kita selesai dari pembahasan dua jenis kata bagian al-kalam, ada huruf yang sekarang kita akan ambil setelah selesai kemarin isim dan fi'il. Ini bagian terakhir. Setelah ini kita akan masuk di pembahasan rincinya lagi. Kata beliau rahimallah, wal harfu. Kenapa itu ihsan? Mubtada. Ahsan. Lugatan sampingnya khobar. Khobar apa hukumnya? Marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Ini saya baca, dengarkan baik-baik. Lugatan marfu atau mansub itu? Hah? Berarti dia siapa itu? Khobar. Khobar mansub. Khobar itu diantara isim marfu. Lugatan. Kenapa mansub? Ini hukumnya mansub. Pertanyaannya, kenapa mansub? Kemarin sudah saya singgung, dan ini memang tidak ada bab khusus ya di nahwu. Tidak ada bab khusus. Di mutamimah nanti akan disinggung, cuman di bab lain. Ada bab yang belum bahas oleh pengarang mutamimah dan belum singgunglah ini pembahasan. Itu ini saya ulangi lagi, tidak apa-apa karena ini memang hal yang jarang muncul dan memang baru. Dia mansub ala isqatil khafid. Mansub karena dihilangkan penjernya. Saya ulangi, dia mansub ala isqatil khafid. Isin ko alif to. Isqatil khafid. Jadi tulisannya ya isqati. Nah, seperti ini. Isqati. Kemudian kata keduanya al-khafid. Dihilangkan penjernya. Apakah huruf jar ataupun mudhafun ilaih ataupun mudhaf. Kan yang penjer itu ada dua. Dia huruf jar atau mudhaf. Jadi nanti kalau antum ditanya, selalu memang dibaca begitu. Walaupun nanti kadang muncul huruf jarnya. Fil lugati kadang begitu. Sudah dijar. Tapi kalau tidak ada fi-nya, maka dia mansub lugotan. Jadi diingat itu. Kalau ditanya lagi, tiba-tiba kalau ada seperti itu dinasab, tidak ada apa-apa sebelumnya, maka mansub ala isqatil khafid. Lugotan at-tarafu. Masih kita tadi at-tarafu. Kenapa dibaca dhammah? Baru, alhamdulillah. Bi fathir ra'i. Fathi. Abu Zaid? Jar, kenapa? Mana itu? Bi. Ar-ra'i. Kenapa itu? Sampingnya Pak Supriyadi? Iya. Ar-ra'i. Kita sudah dapat atau masih loading? Mudhafun ilai. Ar-ra'i mudhafun ilai karena nakira ma'rifah. Wastilahan. Kenapa ini Pak Rizky? Atof kelugotan. Ahsanta. Kalimatun. Depan samping Pak Rizky, songkok putih. Siapa nama antum? Rahmat. Indak Rahmat. Kalimatun. Khobar. Kenapa? Ahsanta. Setelah titik dua. Dalat. Kenapa dalat?
Sampingnya lagi fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Apa ada huruf mudhari di awalnya? Iya, fi'il madi. Jadi namanya fi'il mudhari itu harus ada anita di awalnya atau ana itu. Harus ada salah satu dari huruf apa? Ana itu di awalnya. Itu diingat. Iya. Jadi dalat fi'il madi mabni. Iya, fi'il madi mabni. Ala makna di belakang antum tadi. Ini hukumnya apa? Majrur atau marfu atau mansub? Mana kasronya? Muqaddaro. Kenapa? Isim maksur. Ahsan, sudah dihafal modelnya ini. Fi ghairiha. Kenapa ghairi? Majrur lagi. Nahlam. Fa innahu kalimatun. Kenapa kalimatun? Depan Pak, kita Pak. Isim innah. Isim innah itu hukumnya mansub, Pak. Ini saya baca kalimatun. Hampir ini sebenarnya, hampir. Khobarnya inna. Mana isimnya, Pak? Hu. Isimnya adalah apa? Domir hu. Kenapa tidak dibaca ha? Kan mansub. Iya, betul. Kan dia menasab isim merupakan khobar. Saya baca kalimatun karena rofa khobar. Hu, Pak, kan dia menasab. Kenapa tidak ha? Kenapa dibaca hu? Beda jadi nun yang sebelum hu itu sebelum dhamma. Sebelum ha itu di fathah, maka dia di domma. Iya, apa namanya itu, Pak? Ada istilahnya. Kenapa harus begitu? Baik, sebentar, kita akan tahu sebentar. Nah, antum, kenapa hu tidak dibaca ha saja? Cuman dua. Iya, kenapa cuma dua? Apa namanya itu? Apa istilahnya? Baik, sebentar, tahu. Mabni namanya. Jadi kalau kita tanya, kenapa tetap begitu? Jawabannya apa? Mabni. Dia tidak pernah berubah. Paham kan? Cuma dua. Tapi kenapa cuma dua tetap begitu? Karena nama istilahnya apa? Mabni. Domir hukumnya mabni. Baik, alhamdulillah. Iya. Dikatakan fa innahu kalimatun dallat. Kenapa dallat? Fi'il madi mabni. Dallat ala makna, sama majrur tapi jar dengan kasroh muqaddarah. Wa huwa nafyu. Kenapa nafyu? Ini khobar. Dari mana antum tahu? Setelah huwa. Santa. Wa huwa nafyu khobar. Wa hadal makna. Hada sebagai apa? Mubtada. Karena isim di awal kalimat. Al-makna. Apa hukumnya ini? Mansub, majrur atau apa? Marfu. Dari mana antum tahu? Kan dia sebagai apa dia? Sebagai badal. Kenapa? Apa kaidahnya? Ada isim isyarah setelahnya kata beral. Maka kata beral itu sebagai apa? Badal. Ingat itu. Berarti dia ini marfu. Ya kan? Karena hada tadi mubtada. Mana domanya? Muqaddaro. Kenapa dia isim mangkus? Itu diulang terus sampai lengket diingatan. Oh, alif berarti kalau ada alif akhirnya berarti isim apa? Kalau ada alif akhirnya berarti isim maksur. Ingat itu, masya Allah. Wa hadzal makna la yadharu. Wa hadzal makna la yadharu. Kenapa yadharu?
fi'il mudhari. Tidak ada alat penasab dan tidak ada alat penjazm. Marfu. Iya. La yadharu illa fi ghairihi. Kenapa ghairihi ini? Karena ada huruf jar. Mana itu? Fi. Wa huwal fi'lu. Kenapa ini? Khobar. Siapa? Huwa. Fa idza qulta. Sebagai apa itu qulta? Kita lihat. Apa Ahmad? Maksudnya? Assalamualaikum. Saya baca faida kulta, salah? Cocok nih. Iya. Faida kulta. Kenapa kulta? Sebagai apa kulta? Ini, teman. Tunjukin dulu. Iya. Tanya yang saya tanya. Iya, cocok mabni. Tapi sebagai apa? Mubtadakah, khobarkah, dijerkah, begitu maksudnya. Sebagai apa? Sampingnya. Sebagai? Sudah lihat Haji? Kita lihat. Sebagai? Atau tidak lihat? Lihat. Kulta. Kita? Iya, bukan kulnya. Tanya, saya tanya. Kalau kul fi'il madhi, tapi saya mau tanya ini ta. Nah, maf'ulun bi fa'il. Gini ingat, ta, ti, tu tidak akan pernah lari dari fa'il kecuali fi'ilnya majhul baru dibilang naibul fa'il. Jadi dia cuma dua, tidak akan mungkin maf'ulun bi juga, tidak akan mungkin, karena yang menjadi maf'ulun bi yang kemarin saya kasih hu, ha, dah. Kalau maknanya ta kamu, berarti ka, ki, itu menjadi maf'ulun bi. Kalau ada tu, ta, ti, ini pasti apa? Fa'il. Kalau fi'ilnya apa? Maklum. Nanti bisa jadi naibul fa'il kalau fi'ilnya apa? Majhul. Jadi kalau ditanya dorob ta, ta apa? Fa'il. Langsung. Durib ta, ta apa? Naibul fa'il. Dipahami ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Kalau salah itu bagus. Nanti diingat terus toh. Iya. Fa'idha kulta lam yakum Zaidun kana maknahu sebenarnya isim kana. Paham kan? Tapi kan dia hukumnya apa ini? Rofanya apa? Di atas dhamma muqaddaro. Kenapa bisa dhamma muqaddaro? Karena isim mangkus atau maksur? Maksur. Nafiyah. Ini yang saya mau tanya. Nafiyah. Kenapa nafiyah? Nafiyah. Khobar siapa? Karena iya. Jangan langsung bicara tanpa berpikir. Iya. Iya. Khobar karena. Jangan sampai saya bilang kemarin kalau antum sudah bisa jawab tanpa pikir berarti sudah lengket. Jangan sampai begitu. Jadi nafiyah khobar kana. Paham kan? Kan isimnya dia mana? Maknahu. Paham ini? Isim kana. Iya. Al-qiyami. Kenapa qiyami? Mudhafun ilai. Iya. An Zaidin. Ini mudah ya. Kenapa? Huruf jar. Baik, saya terjemahkan. Al-harfu huruf ya. Lugotan secara bahasa
Huruf secara bahasa at-tarafu bi fathir ra, di fathah huruf ra-nya. At-tarafu, maksudnya jangan dibaca sukun, bukan at-tarfu, tapi dibaca apa? Dibaca apa? At-tara. Huruf ra-nya di fathah. Maknanya at-taraf, huruf secara bahasa maknanya ujung atau di penghujung. Seperti ayat itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala tarafin. Di antara manusia ada menyembah Allah di atas ala harfin. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada menyembah Allah di atas harfin, bukan huruf yang kita pahami alif bata. Berarti dia tulis huruf baru sembah Allah di atasnya. Bukan. Ala harfin maksudnya apa? Ala tarafin, di penghujung. Kalau ditimpa oleh kebaikan, rajin ibadah. Kalau kesusahan, tidak pernah ibadah. Atau sebaliknya, kalau susah beribadah kepada Allah, tapi kalau senang tidak beribadah kepada Allah. Itu namanya beribadah kepada Allah di huruf. Jadi makna huruf adalah apa? At-taraf, di ujung-ujung. Iya, ini secara bahasa. Jadi kalau terjemahan huruf di kamus, ujung. Iya, secara bahasa. Wastilahan, ini yang paling penting. Secara istilah, maksudnya menurut istilah ulama nahwu, kalau mereka bilang ini adalah huruf, apa maksudnya? Dia adalah kalimatun, kata dalat yang menunjukkan ala atas makna, sebuah makna, fi pada goiriha, selainnya. Jadi dia punya makna, tapi maknanya itu akan ada kalau bersambung dengan huruf atau isim dengan isim atau fiil. Itu maksudnya selainnya. Kalau dia bersambung dengan isim atau fiil. Nah, contoh lam. Contoh kata lam, ini huruf. Ittifaq an-nahwiyin, sepakat ulama nahwu. Kalau lam ini adalah apa? Huruf. Iya. Dia punya makna, belum bilang fa innahu kalimatun dalat ala makna. Sesungguhnya dia ini kata yang menunjukkan atas makna. Ada maknanya? Tidak. Lam artinya apa? Tidak. Wa huwa nafi, yaitu maknanya adalah penafian. Maknanya adalah apa? Penafian. Bermakna tidak. Tahu penafian kan? Tidak. Maknanya wa hadzal makna, dan makna ini yaitu nafi tadi, la, tidak. Kalau diterjemahkan jangan berarti majzum. Setelahnya iya kan? Karena kalau maknanya jangan berarti nahi, menjazam satu fiil. Ini terjemahannya tidak. La, tidak. Yadhar, tidak zahir. Kita bilang tidak nampak. Dan makna ini tidak nampak, ya, illa, kecuali fi pada goirihi, selainnya. Makna ini tidak nampak kecuali pada selainnya. Wahual fi'lu, yaitu dia adalah kalau dia bersambung dengan fi'il. Kenapa belum bilang isim? Tidak bilang isim. Kenapa? Yaitu dia tidak nampak maknanya kecuali bersambung dengan selainnya, yaitu bersambung dengan fi'il. Kenapa belum tidak bilang bersambung dengan isim? Karena lam tidak pernah masuk pada isim. Kalau ada lam, pasti setelahnya adalah fi'il. Pasti setelahnya adalah fi'il. Makanya kata beliau rahimallah, kata beliau, yaitu bersambung dengan fi'il. Faida, maka jika kulta, jika kamu katakan, kola berkata, tak kamu. Jika kamu berkata, lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri. Karena makna adalah artinya nafiyal qiyami, menafikan berdiri, meniadakan berdiri, an Zaidin, dari Zaid. Ya kan? Karena artinya Zaid tidak berdiri. Itu baru apa? Baru sempurna. Itu baru sempurna. Ini Masya Allah. Ini kata beliau rahmallah. Wa mitluhu hal.
wa mithluhu hal fa innahu kalimatun. Sebagai apa kalimatun? Khobar. Khobarnya siapa? Inna. Masya Allah. Dalat. Kenapa dalat? Siapa yang belum ditanya? Apa? Fil madi. Dalat ala makna wa huwal istifhamu. Kenapa ini istifhamu? Khobar. Siapa? Dari huwa. Wa hada al makna. Wa hada al makna. Sebagai apa hada ini tadi? Mubtada. Al makna badal karena beral setelahnya. La yadharu. Kenapa itu atir? Kosong dari penasab dan penjazm. Illa fi ghairihi. Kenapa ghairihi? Ada huruf jar. Mana itu? Fi. Wa huwal fi'lu. Iya, al fi'lu. Khobar. Kenapa bisa? Huwa. Awil ismu. Kenapa itu? Atof. Kan au huruf atof. Nahu hal qama Zaidun wa hal Muhammadun karimun. Fal awwalu. Kenapa itu? Mubtada. Ma'nahu sebagai apa itu? Kita ma'nahu. Fal awwalu mubtada. Ma'nahu khobar. Kan kalau ada mubtada cari khobar. Iya. Ma'nahu khobar. Al istifhamu khobar lagi. Jangan sembarang. Sudah dipikirkan? Kenapa bisa tahu? Hati di dua. An qiyami Zaidin. Qiyami huruf jar. Zaidin mudhafun ilaihi nakirah ma'rifah. Masya Allah, alhamdulillah. Wasaniu. Kenapa wasaniu? Di pintu. Baru kita teh hari ini? Baru? Oh ya, alhamdulillah. Masih tidak enak perasaan ya? Baik, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Wasaniu. Ini. Wasaniu. Ma'rifah. Terus? Mubtada. Ma'nahu sebagai apa tadi? Belakangnya antum di tangga. Khobar. Tahu, Masya Allah. Iya, yakin itu. Al istifhamu. Kalau itu seperti tadi sudah pikirkan dari tadi. Al istifhamu sebagai apa? Khobar lagi. Kenapa bisa? Iya tahu, kan ada titik. Kan ada titik. Titik apa? Hah? Titik. Kan kalau ada titik mubtada. Iya tuh. Antum ya. Al-istifham sebagai apa? Kenapa? Ada titik dua. Titik dua. Dan titik. Kalau ada titik mubtada. Ada titik dua. Iya, kurang. Ada titik dua. Karomi. Ada huruf jar. Muhammadin mudhafun ilaihi. Masya Allah, alhamdulillah. Saya terjemahkan. Wa mithluhu, dan semisal dengannya, hu-nya kembali ke lam. Semisal dengan lam maksudnya sama-sama huruf. Bisa terjemahkan sama dengannya, bisa, boleh. Sama dengannya itu dengan siapa? Lam. Hal. Fa innahu, maka sungguhnya dia kalimatun, kata dalat yang menunjukkan ala, atas, makna. Lihat ya, kata-katanya itu berulang terus. Jadi antum hanya tulis sekali maknanya, karena berulang terus selama masih satu bidang. Nanti antum akan dapat lagi kata baru kalau ganti bidang ilmu. Ganti tauhid beda lagi,
ganti fikih beda lagi. Karena bahasa-bahasa yang dipakai beda. Iya. Nah, di sini antum usahakan ya hafal kata-kata yang terulang di bidang bahasa. Iya. Sesungguhnya dia adalah kata menunjukkan atas makna sama. Apa maknanya? Wal istifham, yaitu bertanya. Karena hal maknanya apa? Iya, hal maknanya apa? Apa? Jadi dia bertanya. Maknanya adalah dia bertanya. Wahadal makna, dan makna ini sama penjelasannya. La yadhhar. Apa artinya la yadhhar tadi? Tidak nampak, tidak zahir, illa kecuali fi pada goirihi selainnya. Tidak nampak kecuali pada selainnya. Siapa selainnya? Wahwal fi'lu, yaitu dia adalah fi'il, awil ismu atau isim. Karena hal ini termasuk huruf yang bisa masuk pada isim, juga bisa masuk pada fi'il. Bisa. Iya, ini jenis kedua. Ini jenis kedua. Nah, contoh hal qoma Zaidun, lihat masuk pada fi'il. Qoma fi'il. Apakah Zaid berdiri? Wahal Muhammadun karimun, apakah Muhammad orang yang mulia? Dia masuk pada isim. Kalau tadi hal qoma masuk pada fi'il. Kalau ini hal Muhammadun masuk pada siapa itu? Isim. Fal awwalu, maka yang pertama, siapa yang pertama? Hal qoma Zaidun, itu maksudnya. Maka yang pertama, maknahu artinya al-istifham, bertanya, an tentang qiyami berdirinya Zaidin. Untuk menerjemahkan mudhaf ini lain bisa diartikan makna li, miliknya, diterjemahkan pakai kata apa? Nya. Berdirinya Zaid. Kan dia bertanya, apakah Zaid berdiri? Berarti dia bertanya tentang berdirinya Zaid. Iya, Masya Allah. Wasani, dan yang kedua, siapa yang kedua? Hal Muhammadun karimun. Yang kedua, ma'nahu artinya al-istifhamu, bertanya, an tentang karomi, kemuliaan Muhammadin, tentang kemuliaannya Muhammad. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, ini huruf kedua. Contoh huruf yang beliau ingin kasih tahu antum bahwa hal tidak punya makna sempurna kecuali bersambung dengan isim atau fi'il. Kan begini. Hal maknanya apa? Apakah? Hanya bertanya. Dibilang hal Ali. Pam, baru punya. Apakah Ali berdiri? Apakah Ali sakit? Baru sempurna. Fa kharaja biqaulina. Kharaja fi'il ya. Fi'il, maklum atau majhul? Maklum. Fa kharaja biqaulina dallat ala makna fi ghairiha al ismu. Sebagai apa ini al ismu di belakang kita, Pak? Mubtada atau khobar? Enggak, kayaknya lagi melayang pikiran tadi ya. Sebenarnya saya selalu isyaratkan dulu karena sebagai pemula. Ada saya katakan sebelumnya yang membuat itu jawaban nanti ke situ. Ihsan? Khobar? Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah Sudah lewat masa tak, saudara? Ihsan? Kan kalau kita mau bilang khobar, berarti dia harus apa? Punya mubtada. Kan begitu? Ini tidak ada mubtadanya. Sebagai apa, Ihsan? Fa'il. Intip ji dari sebelumnya tadi. Jawabannya sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Kharaja. Makanya saya bilang tadi, kharaja fi'il. Kenapa itu dibilang? Supaya sebentar antum cari apa? Begitu maksudnya. Itu pengantar untuk pemula supaya terbiasa. Wal fi'lu. Kenapa itu samping? Ismu. Al fi'lu. Al fi'lu. Kalau saya tanya wa, cocok. Jawabannya huruf atau betul sekali.
Tapi saya tanya wal fi'lu, al fi'lunya. Na'at. Kenapa ditahu na'at? Karena ma'rifah mami. Mana sebelumnya ma'rifah? Ismun yang teruskan Al-ismu. Apakah langsung? Atau ada perantara? ada perantara. Siapa perantaranya? Wow. Berarti tidak sesuai kaidah. Kan syaratnya na'at kan ma'rifah, ma'rifah, bergandengan. Ini tidak bergandengan. Ada wow. Atof. Bukan huruf atof. Bilang atof. Dari mana antum tahu itu atof? Baru dibilang apa? Ada wow. Hampir tadi tapi kurang rinci sedikit. Alhamdulillah. Ya, baik. Wa fa inna kullan. Kenapa kullan? Hah? Apanya inna? Hah? Bertanya atau bilang itu? Hah? Kita bilang isimnya inna. Jangan terbebani, bilang saja. Ya, isimnya inna. Baik, betul. Fa inna kullan minhuma kalimatun. Khobar inna. Baik, betul. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Oh, ini ditahu pasti. Kama takoddama fil madi. Iya, saya terjemahkan. Fa kharaja, maka keluar. Bi qaulina, dengan ucapan kami. Bi dengan qaul, ucapan, na kami. Keluar dengan perkataan kami. Dallat ala makna. Namanya huruf itu menunjukkan atas makna. Fi ghairiha, pada selainnya keluar apa? Al ismu. Keluar siapa? Isim. Wal fi'ilu, juga keluar apa? Fi'il. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya kullan, setiap, minhuma, dari keduanya, itu isim dan fi'il, kalimatun adalah kata. Setiap dari keduanya adalah kalimatun, adalah kata dallat yang menunjukkan ala, atas makna, arti, fi nafsiha, pada dirinya, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Kan sudah lewat, alhamdulillah. Kemudian kata baru wa qayyadal musannifu. Qayyada fi'il madi maklum. Wa qayyadal musannifu. Kenapa al musannifu depannya kacamata? Yang belakang. Enggak, ini yang iya. Wa qayyadal musannifu. Khobat. Mana mubtadanya? Qayyada. Itu isim atau fi'il? Mungkin enggak mubtada fi'il? Apakah mungkin mubtada fi'il? Pengertian mubtada apa? Isim marfu. Paham? Apa berarti? Al-musannifu. Kalau ada fi'il, cari apa? Fa'il. Berarti? Fa'il. Iya. Iya kan? Kalau ada fi'il cari fa'il, berarti dia apa? Fa'il. Begitu maksudnya. Makanya saya bilang tadi qayyada fi'il. Wa qayyadal musannifu al-harfa. Kenapa al-harfa? Kan al-musannifu fa'il. Al-harfa kenapa? Kalau sudah ada fi'il, terus ada fa'ilnya, pelakunya.
Sisa siapa? Susunan kalimatnya kita maf'ulun bi. Kan isim mansub. Maf'ulun bi adalah isim mansub yang dikenai pekerjaan. Wa qayyadal musanniful harfa biqaulihi jaa li ma'na liyubayyina annal harfa. Sebagai apa al harfa? Isimnya anna. Alladhi yadkhulu fil mudhari. Tidak ada alat penasab dan penjazm. Fi tarkibi. Ya. Hah? Mana huruf jarnya? Fi. Jadi tarkibi dijar. Iya toh? Bukan huruf jar dia. Dijar. Kan huruf jarnya fi. Ya, kalau tarkibinya apa? Dijar dengan huruf jar. Fi tarkibi. Ini kata beliau al-kalami. Al-kalami. Pak Rizky. Mudhaf ilaih. Huwallazi yakunu lahu ma'na minal ma'ani kalam fa inna ma'nahu an-nafya. Kenapa itu Pak Supriyadi? Fa inna ma'nahu an-nafyu. Khobar inna ahsanta. Wahal fa inna ma'nahu al-istifhamu. Wa fi fa inna ma'nahu ad-dzarfiyah. Wa nahwu dzalika min hurufil ma'ani. Saya terjemahkan. Wa qayyada al-musannifu, penulis mengqaid, mengikat, membatasi al-harfa, huruf biqaulihi, dengan ucapan beliau ja'ali makna, yang punya makna. Kan di matan tuh beliau bilang huruf yang ada maknanya. Kenapa beliau bilang, enggak bilang saja jenis kalam adalah isim, fi'il, huruf? Enggak begitu saja. Tapi beliau bilang isim, fi'il, huruf yang ada maknanya. Kenapa ada ikatan yang punya makna? Untuk apa itu? Beliau bilang liyubayyina, untuk menjelaskan. Liyubayyina, untuk menjelaskan. Annal harfa, bahwasanya huruf alladzi yang yadkhulu, masuk, fi, pada, tarkibi, susunan, bahwasanya huruf yang masuk pada susunan al-kalami, kalimat, huwa, dia adalah alladzi yang yakunu lahu, yang punya makna. Paham ya? Yang ada baginya arti. Jadi huruf yang masuk dalam susunan kalimat adalah huruf yang punya apa? Makna. Minal ma'ani, dari makna-makna. Seperti apa? Kalam, seperti lam. Fa inna ma'nahu an-nafi, maknanya penafian, tidak. Wahal, dan hal, fa inna ma'nahu al-istifham, sungguh maknanya adalah bertanya. Ya. Wa fi, dan fi, demikian pula fi. Beliau katakan fa inna ma'nahu ad-dzarfiyah, sesungguhnya maknanya adalah sesuatu yang terlingkup, karena fi di dalam. Paham? Iya kan? Maknanya fi adalah yang terlingkup, karena makna fi adalah apa? Di dalam. Wa nahwu dzalika, dan semisal dengan itu, min hurufil ma'ani, dari huruf-huruf yang punya makna. Paham kan? Semuanya huruf yang diinginkan adalah huruf yang punya apa? Makna. Fa illam yakun lahu makna lam yadkhul fi tarkibil kalami kazai zaidin wa ya'ihi wa dalihi fa innaha la makna laha. Saya terjemahkan, fa illam yakun, kalau dia tidak punya ya makna, kalau dia tidak memiliki makna,
lam yadkhul, maka dia tidak masuk fi pada tarkibi susunan kalimat. Jadi kalau dia tidak punya makna, maka dia tidak akan mungkin masuk dalam susunan kalimat. Ya, kazai zaidin. Seperti huruf zainya Zaid. Pernah nggak ada orang bilang jaha zai? Begitu, pakai huruf za saja. Artinya masuk dalam susunan kalimat. Ada nggak? Enggak. Wada wayahi dan ya-nya Zaid. Wadalihi dan dalnya, itu semua huruf tidak punya makna. Paham ini? Enggak masuk dalam kalimat. Fa innaha, maka sungguhnya dia, yaitu ya Zaid, ya dal, 3 kata 3 huruf ini la makna laha, tidak ada apanya? Tidak ada maknanya, tidak ada maknanya. Wal hasilu annal harfa yang qasimu ila kismaini. Saya terjemahkan walhasil dan kesimpulannya. Orang bilang kadang alhasil. Nah, siapa ini? Ini dia. Ini pelakunya. Ya, bahasa Arab itu. Alhasil apa artinya? Kesimpulannya annal harfa, bahwasanya huruf yang qasimu terbagi ila kismain, kepada 2 bagian. Ya dah? Kalau kita pahami dari ucapan penulis itu, huruf yang punya makna berarti mengesankan, berarti ada huruf yang tidak punya makna. Makanya huruf terbagi 2. Ahaduhuma, salah satunya harfun makna, huruf yang punya makna. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalami, dialah yang masuk dalam susunan kalimat. Susunan kalimat, kalam artinya kalimat. Kalba fi qaulika, kalbai seperti huruf ba, fi qaulika dalam ucapan antum, billahi, ini kan artinya demi Allah, la ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh. Paham gak ini? Berarti ini banyak huruf punya makna atau huruf tidak punya makna? Huruf yang punya makna, kan ada artinya. Ini masuk dalam susunan kalimat. Fa innaha, sungguhnya dia, itu ba, tufidul qasam, memberikan faedah sumpah. Maknanya diartikan demi Allah. Dia memberikan faedah apa? Sumpah. Wasani, yang kedua, dan ini yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Wasani yang kedua, harfun mabana, huruf yang berfungsi untuk membangun, tidak punya makna, tapi untuk apa? Membangun. Misalnya Zaidun dibangun dari huruf apa ini? Zai, ya, dal. Maksudnya begitu. Huruf untuk membuat kata, bukan membuat kalimat. Dipahami ini? Kalau membuat kalimat harus punya makna. Kalau membuat kata maka harus tidak punya makna. Paham ya? Apa maksudnya? Wa huwallazi yadkhulu fi tarkibil kalimati. Paham bedanya? Dialah yang masuk dalam susunan kata. Dialah yang masuk dalam susunan apa? Kata. Wala yakunu lahu makna, dan dia tidak akan punya makna. Namanya huruf yang membangun kata, dia tidak akan punya apa? Arti. Kalba fi qaulika, seperti huruf ba, seperti huruf ba dalam ucapan antum, seperti huruf ba dalam ucapan antum. Babun, babun. Apa artinya babun dulu? Pintu. Ba, apa artinya? Ba-nya saja. Hah? Tidak ada artinya. Itu namanya huruf mabana, huruf untuk membentuk kata, bukan untuk membentuk kalimat. Sudah bisa bedakan? Jadi kalau tidak punya makna masuk pada al-kalimah, kata. Kalau punya makna maka masuk pada apa? Al-kalam, kalimat. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah, selesai 3 jenis kata. Alhamdulillah. Insyaallah besok baru kita masuk lagi lebih dalam lagi, mulai dari tanda-tanda isim, ya, sama tanda-tanda fiil. Demikian pula pembahasan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون